Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد. إخواني في الدين rahimanallah iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya semata sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menambah keilmuan kita yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah disebutkan di dalam muqaddimah oleh Ustaz Abdullah Sya'rani hafizahullah taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu daripada cabang-cabang ilmu syariat, salah satu dari ilmu syariat, yaitu ilmu ushul hadis. Iya, ilmu ushul hadis, atau yang sebagian mengistilahkannya dengan ilmu mustalahul hadis. Ikhwan fiddin, rahimanallah iyyakum, bahwasanya ilmu ini ilmu yang berkaitan dengan penukilan, demikian juga periwayatan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang sangat penting. Yang semua ilmu daripada ilmu-ilmu syariat itu tidak bisa berlepas diri daripada ilmu ini. Apakah yang berkaitan dengan permasalahan akidah, apakah yang berkaitan dengan permasalahan ilmu tafsir, apakah yang berkaitan dengan permasalahan fiqih, dia membutuhkan ilmu ini. Karena sumber agama Islam yang pertama diambil daripada Al-Quran, yang kedua diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kita lihat para ulama dari masa ke masa betul-betul memperhatikan permasalahan ini. Ilmu tafsir misalnya, seseorang tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan sebenarnya tanpa dia merujuk kepada ilmu hadis. Karena yang paling paham tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak mungkin betul-betul bisa memahami, meyakini suatu perkataan itulah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dia memahami, tanpa dia meyakini itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya sekian banyak ya perkataan-perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengucapkannya. Sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkannya. Maka dia akan terjatuh ke dalam sebuah dosa besar. Kalau tadi disebutkan dalam pembukaannya sebuah hadis dengan lafal man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka persiapkanlah baginya tempat duduk di neraka jahanam. Ada hadis dengan riwayat yang lain, dengan lafal yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala alayya ma lam aqul, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menukilkan atau barang siapa yang berkata yang tidak aku katakan, dia katakan berkata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, ada hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang berkata atas namaku yang tidak aku katakan, maka persiapkanlah baginya tempat duduk dari neraka jahanam. Iya. Hadis tersebut tidak mensyaratkan dengan sengaja. Sengaja berdusta atas Rasulullah SAW. Lafal yang dibawakan oleh Ustaz Abdullah Sarani menyebutkan pertama kali dengan sengaja. Tapi ada lafal yang lain tidak menyebutkan tanpa batasan dengan sengaja atau tidak sengaja. Maka dipahami oleh ulama rahimahullah ta'ala bahwasanya ancaman hadis tersebut dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maka persiapkanlah baginya tempat duduk dari neraka jahanam. Yang kalau sekiranya tidak dengan sengaja saja dia persiapkan tempat duduknya dari neraka jahanam, apalagi yang dengan sengaja. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dalam riwayatan hadis tersebut bahwasanya perlu diketahui sebagai tambahan faedah, hadis man kadzaba alayya muta'ammidan atau hadis man qala alayya ma lam aqul, ini hadis mutawatir lafzi wal ma'nawi, hadis yang paling banyak periwayatan secara maknanya dan lafalnya. Tidak ada hadis lain di muka bumi ini yang lebih masyhur, lebih luas periwayatannya, lebih banyak perawinya dari para sahabat Rasulullah SAW, sehingga disebutkan lebih daripada 100 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis-hadis yang lain mungkin masyhur, misalnya innamal a'malu binniyat,
Itu yang meriwayatkannya cuma Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Cuma Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi hadis ini, man qala alayya ma lam aqul atau man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'ad minan nar, yang seperti ini, senada ini, maka hadis ini hadis yang paling banyak kita jumpai, yang paling masyhur riwayatannya di kalangan ulama ahli hadis. Ini menunjukkan apa? Isyarat apa? Isyarat bahwasanya bagi seorang yang hendak meriwayatkan atau menyampaikan pesan ini dari Rasulullah SAW, hendaklah dia perlu hati-hati. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, dari bapaknya Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada 6 orang lagi, di antaranya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dikatakan oleh anaknya, "Ya abati, lima lam tuhaddits mithlu fulan wa fulan?" Wahai bapakku, kenapa engkau tidak meriwayatkan hadis seperti fulan dan fulan? Maka dia katakan, "Ya bunai, wahai anakku, ini sesungguhnya aku mundu aslamtu, semenjak aku masuk Islam, ma faraqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad, aku tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah pergi, aku ada di situ. Beliau ke Madinah, Zubair bin Awwam ada di situ. Walakinni khasyitu, akan tapi aku khawatir kalau aku meriwayatkan, banyak-banyak meriwayatkan perkataan Rasulullah SAW, aku khawatir terjatuh dalam perkataan Rasulullah SAW, man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'ada minan nar. Barang siapa yang berucap, barang siapa yang berucap perkara-perkara, perkataan-perkataan yang belum aku ucapkan atau yang tidak aku ucapkan, maka persiapkanlah baginya tempat duduk dari neraka jahanam. Coba lihat di sini. Bisa dibayangkan seorang Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, seorang yang telah dipastikan masuk surga, yang telah dijamin masuk surga, berkata dusta atas Rasulullah SAW? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil. Artinya tidak mungkin seorang muslim mengira seorang Zubair bin Awam akan berkata dusta atas Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana beliau memahami hadis ini. Beliau memahami hadis ini sehingga beliau samaratakan antara yang sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga beliau hati-hati. Dan demikianlah para sahabat Rasulullah SAW. Demikianlah para sahabat Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Mereka itu kalau hendak meriwayatkan perkataan Rasulullah SAW, itu diriwayatkan mereka mengatakan irta'ada, gemetar dulu mereka tatkala hendak meriwayatkan ini perkataan Rasulullah SAW, karena khawatir jangan-jangan apa yang dia ucapkan ternyata itu bukan dari perkataan Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada salah seorang tabi'in meriwayatkan sebuah hadis, kemudian beliau tak acuh, tidak memperhatikan seperti. Berkata seorang tabi'in tersebut, "Ya Ibn Abbas, haddastu haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam tulki alaihi balan." Aku meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau tidak perhatikan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Innana, bahwasanya kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa wahidun minna ibtadarat
adhanuna wa absarat a'yununa. Kalau salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW dari kalangan kami meriwayatkan sebuah hadis, dengan serta-merta kami betul-betul perhatikan. Dengan serta-merta kami betul-betul perhatikan. Kami perhatikan dia, kami dengar dia, kami tatap matanya, serius. Tapi setelah masa berlalu, walam nuhaddis illa walam nasma illa bima na'rif. Kami tidak akan mendengarkan sebuah hadis atau tidak akan meriwayatkan sebuah hadis kecuali yang kami tahu saja. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW demikian hati-hatinya. Demikian hati-hatinya dalam meriwayatkan, dalam menukilkan sebuah perkataan, itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ada sebuah kejadian disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah ta'ala tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Umar bin Khattab itu dikatakan oleh Imam Zahabi huwa alladhi sanna lil muhaddithin tathabbut fin naql. Umar bin Khattab dialah orang yang pertama kali menggariskan bagi ahlul hadis, ulama-ulama ahlul hadis yang setelahnya itu untuk hati-hati dalam hal penukilan. Ya, hati-hati dalam hal penukilan. Suatu saat Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ba'atha Umar bin Khattab ila Abdullah bin Mas'ud wa ila Abi Darda wa ila Abi Mas'ud al-Ansari wa ila Abi Dzar. Dia membuat surat kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia utus utusan kepada 4 orang sahabat, kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abu Darda, kepada Abi Mas'ud al-Ansari, kepada Abu Dzar. Dikatakan, "Ma hadzal hadits alladzi tukthiruna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa habasahum bil Madinah hatta ustushhid." Ya. Apa kata Umar? Apa riwayat hadis yang kalian banyak nukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya 4 orang sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Dzar, Abu Darda, Abu Mas'ud al-Ansari ditahan, jangan kemana-mana, pokoknya di Madinah. Sehingga beliau tahu betul apa yang tersebar, yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, dalam riwayat yang lain, para sahabat yang ditahan oleh Umar tersebut berkata, "Atattahimuna? Apakah engkau wahai Amirul Mukminin, apakah engkau wahai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencurigai kami meriwayatkan dari Rasulullah SAW bukan perkataan Rasulullah?" Apa kata Umar? "La. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Walakin aqimu indi wa la tufariquni ma'ishtu. Fa nahnu a'lam bima na'khudh minkum wa ma naruddu 'alaikum. Fama faraqu hatta mat." Kata Umar bin Khattab, tidak, aku tidak mencurigai kalian berkata-kata atas Rasulullah SAW apa yang tidak Rasulullah SAW katakan. Tapi ada baiknya kalian tinggal bersamaku di Madinah
Jangan kemana-mana dulu. Jangan tinggalkan aku sejenak pun selama aku masih hidup. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena aku lebih tahu. Karena aku lebih tahu, kami lebih tahu daripada kalian. Dan kami bisa membenarkan apa yang kalian ucapkan. Jangan tinggalkan aku sampai aku mati. Ya, karena kita tahu bagaimana kedekatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi setelah meninggal Abu Bakar. Ya kan? Dalam riwayat ya, itu kalau kita perhatikan sering baca hadis, ya. Kalau kita perhatikan sering baca hadis, itu seringkali dalam lafal-lafal hadis itu lafalnya jaa Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Ya. Hadara Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Ya. Atau syahida Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Ini 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang lebih mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkataannya, perbuatannya, ya. Itu melainkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga dia merasa dirinya yang paling bertanggung jawab apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti para sahabat yang ditegur tadi, dalam riwayat ditambahkan ada lagi seorang sahabat namanya Hudzaifah dan Uqbah bin Amir. Para sahabat tersebut itu sama sekali tidak keluar dari Madinah. Mereka tetap di Madinah sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbunuh oleh seorang munafik, seorang Iran, namanya Abu Lulu al-Majusi. Ya, disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud, ya, yang disebutkan tadi yang paling banyak meriwayatkan di antara yang 5 tadi, itu Ibnu Mas'ud itu tidak pergi ke Kufah melainkan setelah dibaiatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Beliau baru pergi ke Kufah, ya, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu untuk bagi orang-orang Kufah dan sekitarnya. Ya, ini kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan tentang keabsahan suatu hadis itu betul-betul dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimanallahu iyyakum. Dulunya ilmu hadis itu tidak disusun dalam bentuk kitab-kitab yang ada sekarang. Para sahabat Rasulullah SAW, ya, mereka mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Mereka katakan, saya mendengar Rasulullah SAW berkata seperti ini. Sahabat yang lain mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW seperti ini langsung. Ya. Kemudian masa berlalu, ya, sampai zaman sekarang, maka di tengah-tengah masa tersebut ulama rahimahumullah ta'ala ajma'in itu berinisiatif untuk menyusun kaedah-kaedah yang dengannya seseorang bisa memahami suatu perkataan itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu perbuatan itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ilmu yang mulia ini disebutkan oleh ulama min khasais khasaisul ummah al-islamiyah. Ilmu yang mulia ini salah satu kekhususan umat Islam yang tidak dijumpai pada umat-umat selainnya.
ya, yang tidak dijumpai oleh umat-umat selainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu ini, agama Islam ini dengan perantaraan para ulama. Jadi tidak ada kita jumpai, tidak ada di muka bumi ini, tidak ada di muka bumi ini seseorang boleh mengatakan, bebas mengatakan Rasulullah SAW berkata seperti apa, tanpa ada perantara-perantaranya, tanpa ada perantara-perantaranya. Disebutkan oleh ulama ada tahapan dalam perkembangan ilmu hadis. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat menghafal dari Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita sering dengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hafidhus sahabah yang paling banyak menghafal dari Rasulullah SAW, berkat ketekunannya dan doa khusus dari Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang lain, kemudian tabi'in yang meriwayatkan. Para tabi'in itu orang yang berjumpa dengan para sahabat Rasulullah SAW, yang meriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW. Kemudian atba' tabi'in ini orang yang berjumpa dengan orang yang meriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, dari tabi'in. Terus kemudian muridnya atba' tabi'in seperti misalnya dalam riwayat yang masyhur silsilah adz-dzahabiyah, periwayatan Ibnu Umar misalnya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang meriwayatkan dari Ibnu Umar adalah Nafi' misalnya, Maula Ibnu Umar, atau Salim Ibnu Umar, Salim anaknya Umar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang meriwayatkan dari Nafi' misalnya Imam Malik. Kemudian ulama-ulama setelahnya. Ini tidak ada dalam selain agama Islam sebuah penukilan dari penukilan nabinya, ucapan nabinya yang diriwayatkan dengan perantaraan seperti ini. Bisa kita periksa. Sehingga seorang bebas meriwayatkan apa saja dari yang bersangkutan. Sehingga memiliki kadang-kadang 5 versi, 6 versi. Demikian juga sejarah-sejarah dunia. Tidak ada yang sedetail agama Islam. Yang sedetail agama Islam, sehingga tidak bisa seseorang langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW bebas tanpa dia tahu perantaraannya siapa. Seperti misalnya sebuah hadis yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat, itu perantaraannya semuanya diketahui. Hadis itu dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari misalnya. Dibukukan juga dalam kitab Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya. Itu perantaraan antara seorang rawi dengan yang lainnya. Jadi antara Imam Bukhari dan Rasulullah SAW itu sekian ratus tahun. Sekian ratus tahun. Sehingga tidak mungkin Imam Bukhari langsung berkata Rasulullah SAW. Harus ada perantara-perantara. Disebutkan dalam kitab hadis bahwasanya yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang meriwayatkan dari Umar itu adalah seorang tabi'in namanya Alqamah. Yang meriwayatkan dari Alqamah namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu Sufyan bin Uyainah. Yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair.
dan meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair itu Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini perlu diperhatikan. Ya. Perlu diperhatikan. Tidak ada perkataan Rasulullah SAW yang tanpa perantara-perantara tadi. Tidak ada. Kita jumpai. Kalau ada perkataan Rasulullah SAW tanpa perantara, maka tidak bisa diterima itu perkataan. Walaupun siapapun yang mengatakannya. Siapapun yang mengatakannya, ada orang sekarang, ya, bahkan orang terdahulu. Ya, di masa ulama zaman dahulu. Misalnya Imam Malik, balaghana an Rasulillah SAW, tidak diterima. Ya. Imam Malik padahal Imam Darul Hijrah, makanya dalam kitab Malik itu namanya kitab Muwatta. Kitab Muwatta jadi salah satu kitab hadis yang menulis kumpulan-kumpulan hadis yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, ma tahta adimis sama afdal min kitab Muwatta Malik. Tidak ada kitab yang di zaman Imam Malik lebih afdal daripada kitab Muwatta. Ya, di zaman Imam Syafi'i kitab hadis itu paling afdal adalah kitab Muwatta. Dikatakan oleh ulama itu di zamannya. Di zaman Imam Malik, di zaman Imam Syafi'i. Tapi setelah muncul Imam Bukhari, maka tidak ada yang lebih mengungguli kitab Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Ya. Masih 2 generasi setelahnya. Nah, ikhwani fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi Imam Malik yang terkenal dengan keimamannya, yang terkenal dengan keilmuannya, ilmu hadis, ilmu fiqh yang dia miliki, itu ditolak oleh ulama ketika beliau menyebutkan banyak di dalam kitabnya, dia balaghani dari Rasulullah SAW. Dia kalau ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya kehati-hatian para ulama suatu perkara yang belum jelas kedengarannya dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak berani mengatakan berkata Rasulullah SAW seperti orang belakangan. Sehingga para sahabat kita sebutkan tadi ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW itu gemetar dulu mereka, takut jangan-jangan terkena hadis tadi. Tapi dikarenakan semakin lama ilmu semakin berkurang dan ketakwaan semakin berkurang, bebas saja, semua orang bebas berkata Rasulullah SAW ada hadis. Kalau nggak salah Rasulullah seperti ini, nggak bisa. Semuanya dengan takut. Ilmu hadis itu ilmu yang penuh dengan kehati-hatian. Dan ulama rahimahullah taala ketika menyusun ini sampai kepada Imam Bukhari, kemudian sampai ke Imam Bukhari menyebar, itu tidak begitu saja mereka bisa terima. Itu diteliti satu persatu. Siapa tadi misalnya kita sebutkan? Kalau sahabatnya, dari jenjang sahabat sampai setelahnya sampai Imam Bukhari, itu diteliti satu-satu. Kalau di zaman sahabat, kalau para sahabat itu yang merekomendasi itu Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Sehingga kaum muslimin itu berkeyakinan as-sahaba kulluhum udul, sahabat itu semuanya adil. Semuanya adil. Ya. Kecuali orang-orang yang sesat dari kalangan Syiah. Ya. Unsur Yahudi yang masuk ke dalam umat Islam, yang memakai topeng mencintai Ahlul Bait padahal itu penuh dengan kedustaan. Mereka menjelekkan sahabat Rasulullah SAW. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjauhkan manusia daripada Islam. Karena apa? Kuncinya untuk menghancurkan Islam yaitu dengan dijelekkan sahabat. Kalau para sahabat dijelekkan, berarti apa? Berarti Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis itu jelek. Ya. Kalau sahabat diklaim, diponis tidak adil, berarti penukilan Al-Quran yang ada pada kita dan hadis yang ada pada kita, maka itu diragukan keabsahannya. Ya. Maka sudah tidak diragukan lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala merekomendasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabatnya. Banyak sekali antum perhatikan. Ya. Wasabiqun awwalu minal muhajirin ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu jelas. Allah ridha kepada para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabiqun awal dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya terutama para sahabat. Kemudian
di surat Al-Hadid. Di situ Allah sebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berinfak dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW sebelum Fatu Makkah dan setelah Fatu Makkah. Allah sebutkan, wa kullu wa'adallahu husna, wa kullu wa'adallahu husna. Allah semuanya Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan untuk mereka. Allah persiapkan pahala untuk mereka. Ini kaum muslimin sepakat tentang kemuliaan para sahabat dan keadilan tatkala mereka meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian datang setelahnya para tabi'in, orang yang semasa dengan para sahabat Rasulullah SAW, tapi mereka belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini perlu diperiksa, perlu diperiksa tentang siapa dia. Siapa dia? Tidak bisa sembarang orang meriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW. Apalagi seorang tabi'in langsung dari Rasulullah SAW, tidak diterima itu. Makanya ulama ahli hadis mendefinisikan hadis yang sahih itu mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithlihi min ghairi shaddin wala illah, min ghairi sududin wala illah. Hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW itu bersambung sanadnya. Betulkah misalnya tadi Muhammad bin Taimiyah atau Al-Qamah meriwayatkan dari Umar, betul atau tidak? Jangan-jangan ada perantaranya. Kalau ada perantaranya, sahih, thiqah atau tidak, dipercayai atau tidak, bagus atau tidak hafalannya. Zuwala ulama binaklin adlin dhabit. Pertama sanadnya bersambung dulu. Jangan cuma katanya, tapi betul-betul di periwayatannya. Ya. Pertama dia orangnya adil. Adil itu orangnya jujur dalam perkataannya, tidak berdusta. Tidak berdusta. Kemudian dhabit, dia hafal atas yang dia bawakan. Dia dengar, dia hafal. Sehingga tidak cukup orang itu adil. Tidak cukup orang itu adil, tapi dia tidak dhabit. Tidak hafal apa yang dia ucapkan. Sehingga kadang-kadang salah, kadang-kadang berubah maknanya, kadang-kadang dia tambahi, kadang-kadang dia kurangi. Tidak cukup orang sekedar adil saja, baik saja, udah orangnya baik kok, tidak cukup. Tapi betul-betul dia penghafal hadis. Ya. Kemudian nanti insyaallah pada saatnya akan dijelaskan oleh Ustaz Dzulqarnain min ghairi sudud wa illah. Kemudian tidak berpenyakit hadis tersebut. Jadi di kalangan al-hadis tidak cukup sebuah hadis dikatakan sahih, ini benar dari Rasulullah SAW. Oh, semuanya dilihat dalam kitab Rijal yang paling standar namanya Kitabut Taqrib oleh Hafidz bin Hajar Al-Asqalani. Oh, ini dia siqah ini semuanya siqah. Ya. Semuanya siqah gitu ya. Yang bisa diterima periwayatannya. Oh, kita terima. Ternyata ada syarat yang lain tanpa berpenyakit, dan penyakit hadis itu pintu yang terluas dan pintu yang terumit dalam ilmu hadis. Ya. Dan alhamdulillah yang semuanya itu kita telah terwakili oleh ulama, sehingga yang ada hanyalah untuk mumarasah, betul-betul kita pelajari apa yang diucapkan oleh ulama. Tidak ada ilmu di muka bumi ini yang lebih lengkap daripada ilmu hadis. Ya. Jadi satu per orang, satu rawi-perawi tadi yang kita sebutkan itu puluhan kitab, puluhan kitab yang menyebutkan tentang mereka, rincian mereka. Misalnya Sufyan bin Uyainah yang kita nukilkan tadi. Antum bisa lihat puluhan kitab yang menyebut nama beliau. Bagaimana perkataan Imam Bukhari tentang ini, perkataan imam ini disebutkan semua. Bosnya dia hafal ini sekian, dia tidak hafal dalam satu hadis, semuanya detail, tidak ada yang terlewatkan. Ya, tidak ada yang terlewatkan. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin. Kita bangga terhadap ulama-ulama kita. Ya, yang dengan detailnya
mereka merinci periwayatan-periwayatan dari Rasulullah SAW sehingga tidak khawatir akan ada hadis yang disusupkan. Ketika Harun Rasyid, pernah dengar namanya? Salah satu khalifah kaum muslimin. Ketika itu dia hendak menghukum mati salah seorang penyusup, ahlul bidah. Dia ketika tangannya agen-agennya Yahudi juga, ketika dia hendak dibunuh, dia berkata, waqad wada'tu alaf ahadits an Rasulillah SAW. Silakan kau bunuh aku. Ketahuilah sesungguhnya aku telah memalsukan sekian ribu hadis dari Rasulullah SAW. Apa kata Harun Rasyid? Wa aina anta min Abdullah bin Mubarak wa Abdurrahman bin Mahdi yankhilunaha lakhlan. Mana kau enggak pernah tahu ya? Kami punya Abdullah bin Mubarak, kami punya Abdurrahman bin Mahdi yang akan menyaringnya seperti menyaring gandum itu. Tahu? Gandum itu kan ada yang kotor-kotornya. Itu ada saringan khususnya. Dia ibaratkan, ini dia kasih contoh dua orang imam, Abdullah bin Mubarak dan Abdurrahman bin Mahdi ini akan bisa menyaring itu hadis. Dia tahu ini hadis palsu, ini hadis yang asli dari Rasulullah SAW. Ini agama kami bukan sekedar menukil ini perkataan Rasulullah SAW kemudian selesai. Tidak selesai seperti itu. Tidak selesai perkaranya seperti itu. Ada hadis dari Rasulullah SAW, panjang ceritanya. Diriwayatkan dari sebagian ulama, diriwayatkan dari Imam Syu'bah, coba perhatikan. Dikatakan oleh Imam Nasr bin Hammad Al-Warraq, kunna qu'udan ala babi Syu'bah natadakar. Suatu hari kami bermudzakarah di sisi Syu'bah, jadi saling mengulang-ulangi periwayatan hadis, saling mengulang-ulangi periwayatan hadis. Faqultu, aku katakan, haddatsana Israil an Nabi Ishaq an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir qala kunna natanawab ru'iyat al-ibil ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu dhata yawmin wan nabiyyu hawlahu ashabuhu fasami'tuhu yaqul man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma shalla rak'atain fastaghfara illa ghafara lah. Suatu hari kami bersama Syu'bah, kemudian aku meriwayatkan sebuah hadis. Aku katakan, telah meriwayatkan kepadaku Israil meriwayatkan dari Abi Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Atha. Abdullah bin Atha meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Dia mengatakan suatu hari kami gantian menggembala onta di zaman Rasulullah SAW. Kemudian aku datang suatu hari dan Rasulullah SAW di sekitarnya para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar, maka niscaya Allah akan ampunkan baginya.
Kemudian kata Uqbah bin Amir, "Fajadabani rajulun min khalfi." Tiba-tiba ada orang yang menarikku. Aku lihat ternyata Umar bin Khattab. Alladzi qablahu ahsan. Sebelumnya lebih bagus. Apa itu? Qal Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah qila udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta." Barang siapa yang berwudu kemudian bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka akan dikatakan kepadanya masuk surga dari pintu mana yang engkau suka. Hadis ini hadis masyhur, hadis sahih sebenarnya di Sahih Muslim. Tapi lihat. Kemudian Syu'bah menghampiriku. Kata Nasr bin Hammad al-Warraq. Falatamani. Kemudian dia menempelengku. Ini Imam Syu'bah digelari Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Summa raja'a fadakhal. Kemudian aku gemetar. Ya. Dia masuk. Fatanahaitu min nahiyah, kemudian aku mojok sedikit. Kemudian dia keluar. Malahu yabki ba'd. Kemudian Syu'bah berkata, "Kenapa ini orang nangis?" Ya. Faqala Abdullah bin Idris, "Innaka asata ilahi." Kamu tadi sudah nempelengnya, gimana dia enggak nangis? Ya. Kata Syu'bah, "Undur madza tuhaddits." Ya. Apa kata Syu'bah? Apa yang kau bawakan hadis itu hadis apa? Berkata Imam Syu'bah, "Inna Aba Ishaq haddatsani bi hadzal hadis an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir." Ketahuilah, Abu Ishaq meriwayatkan hadis ini kepadaku dari Abdullah bin Atha dari Uqbah bin Amir. Faqulna li Abi Ishaq, "Man Abdullah bin Atha?" Kami katakan kepada Abu Ishaq, "Siapa ini Abdullah bin Atha?" Ya. Dalam periwayatan, jadi memang hadis itu sahih. Ya. Asal hadis itu sahih. Tapi ulama perhatikan satu persatu rawinya, dia harus tahu ini siapa. Siapa Abdullah bin Atha? Ya. Faqadiba wa Mis'ar bin Kidam hadir. Faqultu lahu la tusahihanna li hadza. Ya. Perhatikan, cari ini siapa ini orang namanya Abdullah bin Atha, atau aku akan bakar apa yang kau tulis itu. Faqala Mis'ar Abdullah bin Atha di Makkah. Engkau cari, dia ada di Mekah. Orang yang membawakan hadis ini namanya Abdullah bin Atha, dia di Mekah. Qala Syu'bah, kata Imam Syu'bah itu dari Irak pergi ke Mekah. Ya. Pengen cari keabsahan hadis tadi. Dia pergi ke Mekah. Lam uridul hajj, aku bukan kepengin haji. Ya. Aku cuma pengen dengar hadis tersebut, benar tidak? Falaqitu Abdullah bin Atha, kemudian aku bertemu dengan orang yang namanya Abdullah bin Atha. Aku tanya kepadanya, qala Sa'ad bin Ibrahim haddatsani. Ya, tadi kan Abdullah bin Atha dari Uqbah bin Amir. Sekarang berubah. Ketahuilah yang meriwayatkan kepadaku itu Sa'ad bin Amir. Dia meriwayatkan dariku. Sa'ad bin Amir meriwayatkan qal Malik bin Anas. Ternyata berubah tadi dari Abdullah bin Atha ke Uqbah bin Amir. Sekarang Abdullah bin Atha dari Sa'ad bin Ibrahim dari Malik bin Anas. Engkau cari Sa'ad bin Madinah. Sekarang Sa'ad tadi di Madinah, sudah sampai ke Mekah, nggak dapat apa yang dia pindah lagi ke Madinah. Imam Syu'bah jalan kaki, tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, jalan kaki zaman dulu. Ya. Qala Syu'bah farahiltu ilal Madinah. Kemudian aku datang ke Madinah. Falaqitu Sa'ad bin Ibrahim. Kemudian aku temui yang namanya Sa'ad bin Ibrahim. Fasa'altuhu. Qala al-hadis min indakum Ziyad bin Mikhraq haddatsani. Hadis ini sebenarnya asalnya dari kalian. Ya Allah, dari Irak juga. Sudah sampai dia tadinya dari Irak ke Mekah, dikasih tahu bahwasanya orangnya ada di Madinah, dia cari di Madinah. Dia katakan ketemu itu dari orang namanya Ziyad bin Mikhraq. Iya. Dia meriwayatkan dariku. Berkata Imam Syu'bah, Ayu syai'in hadal hadis. Hadis seperti apa ini? Bainama huwa kufi isara madani isara basri.
Berubah-ubah. Tadi tiba-tiba awalnya dia orang Kufah, tiba-tiba jadi orang Madinah, tiba-tiba jadi orang Basri. Akhirnya aku kembali lagi, aku cari yang namanya Ziyad bin Mikhraq. Aku cari, balik lagi aku ke Basrah. Ya. Itu dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi, ini kalau tidak banyak istirahat, itu diperkirakan jalan kakinya itu 3 bulan. Jalan kaki 3 bulan. Ya, untuk menjaga hadis dari Rasulullah SAW. Dan itu bukan 1-2 ulama yang seperti itu. Antum tahu di zaman Yazid bin Harun, itu yang kumpul ini paling berapa nih? 100, ada 100 di sini. Yang kumpul dalam majelis Yazid bin Harun itu 70.000. 70.000 ahlul hadis. Pernah ada seperti itu, orang belajar apa terserah, mau belajar Pancasila, mau belajar PSBB, mau belajar IPS, ya, apa saja terserah, mau belajar ilmu agama, mau belajar apa saja. Kuliah terbuka 70.000 di zaman Yazid bin Harun. Ya. Ini Yazid bin Harun sudah buta sampai akhir hayatnya buta. Ya. Yang kakinya itu kadang-kadang dibasuh oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Ya. Ya, ini ulama. Jadi Umar takut sama ulama. Ya. Tunduk karena yang membawa ilmu itu ulama. Ini coba lihat, aku datang ke Basrah katanya. Aku temui yang namanya Ziyad bin Mikhraq, aku tanya kepadanya. Faqala laisa huwa min babatik. Bukan itu yang kau cari. Hadisni bih. Qala taruddahu. Qultu hadisni. Coba engkau hadiskan dengan lengkap. Wahai Ziyad bin Mikhraq, qala haddatsani Syahr bin Haushab an Nabi Raihana an Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syu'bah falamma dzakara Syahr bin Haushab qultu dammara alayya hadzal hadits law sahha li mithlu hadha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana habba ilayya min ahli wa mali wan nasi ajma'in. Iya. Pas dikasih tahu kata Ziyad bin Mikhraq, sebenarnya itu yang meriwayatkan kepadaku itu Syahr bin Haushab. Ya. Dari Abi Raihana, dari Uqbah bin Amir. Setelah dia sebutkan ada orang namanya Syahr bin Haushab, ini dhaif orangnya. Kemudian dia katakan, dammara alaihi hadzal hadis. Hadis ini membuat aku rusak. Ya, keliling dunia untuk mencari hadis, ternyata hadis itu tidak sahih. Ya, dengan periwayatan seperti tadi, bukan hadis yang secara umum hadis lafal hadisnya sahih. Tapi demikian hati-hatinya ulama, sehingga ketika ada periwayatan, ya, itu perlu diteliti. Benar enggak si fulan meriwayatkan dari fulan? Ya. Seperti tadi, ya, benar enggak yang meriwayatkan dari Uqbah bin Amir itu Abdullah bin Atha? Benar tidak? Jangan-jangan salah. Itu pun disalahkan oleh ulama. Bukan cuma lafal hadisnya saja. Ya. Bukan cuma lafal hadisnya saja. Ya, dan ini bukan 1-2. Kalau antum perhatikan, ya, mudah-mudahan Allah berikan waktu luang. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk kita semua. Paling tidak harus bisa belajar bahasa Arab kan. Ya, antum buka yang namanya perpustakaan Islam, antum melihat kitab yang berkaitan dengan kitab Tarajim Rijal. Itu mungkin sudah sepenuh masjid ini. Ya. Ya, satu persatu ulama teliti satu persatu, sehingga yang meriwayatkan dari sipulan ini betul atau tidak. Jangan-jangan dia meriwayatkan hadis yang lain, jangan-jangan meriwayatkan dari syekh yang lain, apalagi lafal hadisnya. Perawi-perawinya saja tidak boleh salah, jangan salah dalam menukil. Ya, dan ini bisa diterapkan. Ya, yang ini bisa diterapkan dalam keseharian kita. Ada suatu khabar, dari mana khabar itu? Oh, dari fulan. Orangnya jujur atau tidak? Jujur, tapi betul nggak dia sering hafal atau jangan-jangan sering salah nukil? Ya, ya, sering salah nukil. Ini apa yang diajarkan oleh ulama ahlul hadis ini disunahkan sampai terus, sehingga dengan apa yang telah mereka usahakan itu
tinggal tulul mumarasah. Di semua ulama, barang siapa yang pingin mendalami ilmu ini, maka dia harus banyak-banyak menggali, banyak-banyak mumarasah, banyak-banyak melihat apa yang ditulis oleh para ulama al-hadis, sehingga dia betul-betul mengerti apa yang telah mereka karyakan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan ini sebagai gambaran bagi kita semua akan mulianya ilmu ini, akan betapa agungnya agama Islam. Ya, kalau orang, saya berani bersumpah, orang yang ikhlas dalam mempelajari ilmu, orang kafir misalnya, dia ikhlas mempelajari ilmu ini dengan seksama, dia pasti akan masuk Islam. Karena ini tidak dijumpai ilmu ini melainkan dalam ilmu Islam. Di dalam Islam tidak dijumpai ilmu riwayatan hadis, kemudian penukilan hadis itu kecuali dalam agama Islam. Ya. Kecuali di dalam agama Islam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir dan kami juga yang menjaganya. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, dikatakan juga oleh Imam Al-Habib bin Hajar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini biwasaitir rijal, dengan perantaraan ulama. Dengan perantaraan ulama tadi yang memeriksa satu persatu. Ya. Al-Quran itu tidak datang begitu saja kepada kita, tapi juga dengan periwayatan. Adapun Al-Quran diriwayatkan semuanya dengan mutawatir, dengan ramai, ya, sehingga mustahil terjadi kesalahan dalam periwayatannya di situ. Ya. Adapun hadis itu ada periwayatan yang namanya ahad. Ya. Periwayatan ahad itu tidak sampai kepada derajat mutawatir. Mutawatir itu tidak terbatas jumlahnya, sehingga seperti ada di antara kita yang belum ke Mekah, ada banyak kan? Ya. Percaya di situ ada Ka'bah, percaya kan? Walaupun belum melihat dengan mata kepala, itu khabar yang mutawatir namanya seperti itu. Saya yakin ada Ka'bah, ya, walaupun saya tidak melihat dengan mata kepala. Saya yakin di bawahnya itu ada sumur Zam-Zam, walaupun saya belum melihat dengan mata kepala. Itu namanya khabar yang mutawatir. Saya yakin di Madinah ada kuburan Rasulullah SAW, walaupun saya belum melihatnya. Ya, yang seperti ini khabar yang mutawatir, yang bisa langsung kita terima. Maka ikhwan fillah rahimanallah iyyakum, ilmu mustalah hadis, artinya saya tidak membesarkan apa terkesan menyulitkan, itu tahapan berikutnya. Mungkin dengan antum memulai ilmu ini, antum akan semangat tentang bagaimana ulama-ulama menulis kitab-kitab yang paling lengkap, ya. Kitab yang paling lengkap, yang paling banyak ditulis, ya, di dalam ilmu-ilmu Islam ini kitab hadis. Apakah periwayatan hadisnya ataukah tentang perawi-perawinya dengan detail ditulis oleh ulama rahimahullah taala ajmain. Alhamdulillah tidak terluputkan, ya. Sehingga tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh ulama, ya. Tidak ada hadis kemudian kita jumpai hadis yang enggak jelas narasumbernya, yang tidak tersebutkan dalam kitab-kitab yang masyhur, sehingga para ulama meragukan keabsahannya, ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan ada faedahnya untuk saya pribadi dan antum semuanya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dzulqarnain hafizahullah taala akan menjadikan membuka sebagai pembuka. Tidak mencukupkan, tentu saja Ustadz Dzulqarnain tidak mencukupkan antum untuk sampai di Begonia, ya. Ya, mudah-mudahan dengannya antum akan semangat lagi mempelajari kitab yang lebih lagi daripada itu, kemudian semakin banyak membaca
tadi. Dan mudah-mudahan akan semakin membuat antum terpacu untuk mendalami bahasa Arab dengan lebih seksama. Artinya kalau tidak paham bahasa Arab mungkin hampir bisa dikatakan mustahil untuk bisa betul-betul memahami apa yang diamalkan oleh ulama alul hadis. Paling tidak dikatakan oleh Ustaz Abdul Sarari tadi cuma sekedar paham apa yang maksudnya sahih, apa yang maksudnya hadis dhaif, ya, apa yang maksudnya matruk dan lain sebagainya. Tapi untuk tahapan kapan hadis itu dikatakan sahih, berani tidak kita mengatakannya hadis itu sahih, berani tidak kita mengatakan dhaif, itu masa waktu yang sekian tahun, sekian lama. Dikatakan oleh Imam Ali bin Madini rahimahullah taala, dia berkata, waqad waqa'a indi illah wa lam a'rif illa ba'da 40 sana. Ya. Aku mempelajari suatu hadis, aku tidak tahu penyakit hadis tersebut kecuali setelah 40 tahun. Ini Imam Ali bin Madini. Ya, Imam Ali bin Madini dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, mastasghartu inda ahadin illa inda Ali bin Madini. Aku tidak pernah merasa kecil di hadapan seseorang alim kecuali kalau sudah berhadapan dengan Ali bin Madini. Aku baru tahu aku itu kecil. Ya, itu dikatakan oleh Imam Ali bin Madini rahimahullah taala. Artinya ini ilmu membutuhkan kerja keras, membutuhkan semangat, menggali, bukan dengan leha-leha, bukan dengan kongko-kongko, bukan dengan ngopi-ngopi. Ya, ilmu ini harus menghabiskan waktu, bermalam, bergadang dan lain sebagainya. Ya. Sehingga bukan tidak ada kemungkinan buat anda semua. Banyak kita jumpai para al-hadis ya, yang baru belajar hadis sekian puluh tahun umurnya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ya. Kita tidak tahu ya. Seperti itu ya. Baik, wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.